Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan, 'Aku baik'? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tentu ini adalah ayat yang kita sudah sering dengar. Oleh karena itu saya mau mengajak Anda sore hari ini untuk merenungkan ayat ini lebih dalam. Bagaimana sih kekayaan itu buat orang kaya susah masuk surga? Pertama, saya mau mengajak Anda melihat apakah kekayaan itu satu hal yang negatif. Kedua, kenapa orang kaya susah masuk surga? Ketiga, bagaimana supaya kalau kita kaya atau kalau kita merasa kekayaan itu adalah hal yang penting dalam hidup kita, tapi kita juga bisa masuk surga. Pertama, apakah kekayaan itu adalah hal yang negatif? Dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa kekayaan adalah
seringkali menjadi tanda dari berkat Allah. Orang yang kaya artinya diberkati oleh Allah. Makanya para murid sangat heran ketika Yesus mengatakan orang kaya susah masuk surga. Karena kekayaan adalah tanda bahwa orang ini diberkati. Tentu kita ingat Abraham. Abraham adalah tokoh yang kaya raya. Ayub, dia juga adalah orang yang kaya raya. Sempat kekayaannya hilang, tapi karena dia setia pada Allah, kemudian Allah memberkatinya dengan kekayaan yang lebih banyak. Bahkan dalam Injil yang kita dengar hari ini pun, Yesus mengatakan ketika para murid bertanya, kami sudah mengikuti engkau, lalu bagaimana? Yesus mengatakan, yang meninggalkan keluarganya atau rumahnya atau ladangnya akan menerima 100 kali lipat rumah dan ladang dan keluarga. Bukannya nanti sesudah meninggal, tetapi bahkan saat ini, walaupun juga harus mengalami penderitaan, dan nanti menerima hidup yang kekal. Jadi Anda melihat yang mengikuti Yesus pun juga menerima berkat kekayaan 100 kali lipat rumah dan ladang. Jadi kekayaan bisa menjadi berkat Tuhan. Lalu kenapa orang kaya ini sukar masuk surga? Tentu kekayaan ini yang berasal dari Tuhan bisa menjadi berkat. Tetapi kekayaan juga bisa menjadi cobaan, godaan. Kenapa? Semakin kaya berarti semakin mampu. Semakin mampu berarti akan selalu berusaha supaya apa yang aku inginkan bisa tercapai. Semakin mampu bisa menemukan banyak jalan apapun supaya hidup bisa lebih enak, bisa lebih cepat, bisa lebih terjadi sesuai dengan yang aku mau. Orang yang kaya, orang yang mampu terbiasa kehendaknya yang terjadi. Jadi bisa lupa bahwa Tuhan selalu ingatkan kita dan ajak kita untuk berdoa, terjadilah kehendakmu. Justru karena semakin kaya dan semakin mampu, kehendaknya yang dipaksakan untuk terjadi. Orang kaya bisa melawan hukum, dan karena bisa melakukan banyak hal sesuai dengan kehendaknya, dia juga bisa memaksa orang lain supaya mengikuti kehendaknya, memaksa orang lain supaya melihat dirinya sebagai hebat. Semakin kaya bisa semakin melihat dirinya hebat, egonya makin besar, dan merasa harus dihormati, harus didengarkan, harus diikuti karena aku mampu dan aku kaya. Makanya kekayaan bisa buat kita jadi sombong. Kekayaan bisa buat kita jadi lupa diri. Karena enak jadi kaya. Kenapa enak? Karena kehendakku yang terjadi. Kekayaan buat kita jadi melekat, ketagihan dengan kekayaan. Kita berpikir, semakin aku kaya, semakin kehendakku bisa terjadi, semakin mampu, semakin hidup juga menjadi nikmat. Kalau udah semakin melekat pada kekayaan, hartanya banyak,
kita bisa lupa sama Tuhan. Kita bisa lupa bersyukur, lupa diri bahwa kita semua bisa jadi seperti ini karena berkat Tuhan. Jadi orang kaya sukar masuk surga karena apa? Karena godaannya besar. Semakin kaya, semakin cobaannya besar dan godaannya besar. Apakah orang kaya bisa masuk surga? Lalu Romo, apakah saya boleh mengatur hidup saya sebaik mungkin supaya semakin hari saya juga bisa semakin makmur? Ingat bahwa kekayaan juga adalah tanda rahmat Tuhan. Tapi kekayaan bisa menjadi cobaan dan godaan yang besar. Bagaimana supaya kekayaan ini bisa terus menjadi bagian dari hidup kita tanpa kita harus bahaya masuk neraka? Syukur pada Tuhan, Yesus mengatakan, buat manusia tidak mungkin, tapi buat Allah mungkin. Intinya apa? Harus bersatu dengan Allah. Berbagai kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita manusia, tentu dengan kekayaan juga hadir kekuasaan, popularitas, berbagai hal yang dunia bisa tawarkan. Jangan membuat kita jadi hancur, tapi justru harus membawa kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Harus bersatu kepada Tuhan. Justru kalau godaannya besar, cobaannya besar, tetapi bisa dilewati, artinya kita semakin kuat. Dan seperti dikatakan dalam Injil ini, kalau kita tidak melekat pada berbagai hal ini, bisa meninggalkan. Bahkan Tuhan bisa memberikan 100 kali lipat. Makanya kita juga selalu diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada satu tradisi bagaimana mengerti ayat ini, bahwa unta ini bisa melewati lubang jarum. Karena dalam komentar-komentar kitab suci dari para bapak gereja yang dikumpulkan dalam karya namanya Glossa Ordinaria, ini catatan-catatan, kutipan-kutipan dari para bapak gereja. Santo Thomas Aquinas juga pakai Glossa Ordinaria ini. Ada satu yang mengatakan, di Yerusalem ada satu pintu yang disebut lubang jarum. Pintu ini rendah, jadi sangat sulit untuk unta melewati pintu yang disebut lubang jarum ini. Kalau mau lewatin pintu lubang jarum ini, untanya harus tekuk kakinya, merendahkan badannya supaya bisa lewat. Tapi kalau harus tekuk kakinya, itu artinya berbagai beban yang dia bawa, berbagai kekayaan yang dia bawa harus dilepaskan dulu supaya dia bisa merendahkan badannya dan lewat pintu lubang jarum itu. Hal yang sama juga benar buat kita semua. Kalau kita bawa kekayaan begitu banyak, resikonya besar. Oleh karena itu, kita harus belajar melepaskan diri dari keterikatan, kelekatan dari berbagai kekayaan ini, merendahkan hati kita. Tadi kan saya katakan, semakin kaya godaannya jadi semakin sombong, semakin lupa sama Tuhan, bahkan bisa menjadi semakin serakah. Nah, harus melepaskan diri dari berbagai kelekatan ini. Jadi prioritasnya nomor 1 adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas, dan yang lainnya akan dilengkapi buat kita. Ada
Ada gak contohnya Romo? Nah, tentu kita sering dengar contoh Santo Santa seperti Santo Fransiskus Assisi, Santo Dominikus, Santo Ignatius dari Loyola. Mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kaya, yang mampu, yang hebat, yang meninggalkan kekayaannya untuk mengikuti Tuhan. Dan mereka menjadi Santo Santa. Bisa gak tetap kaya, tetap berkuasa, dan jadi santo? Ternyata ada contohnya. Ada namanya Raja Louis ke-9. Dia adalah seorang raja di Prancis yang jadi santo. Siapa sih Louis ke-9 ini? Louis ke-9 itu hidup di tahun 1226 sampai 1270. Tentu sebagai Raja Prancis, dia adalah orang yang kaya raya, orang yang sangat penting, sangat berkuasa. Tapi kekayaannya tidak membuat dia jadi lupa sama Tuhan. Justru setiap hari dia ikut Ekaristi. Wah, luar biasa ya. Setiap hari ikut Ekaristi. Dia rajin sekali berdoa. Doa pagi, doa sore. Dan dia sangat membantu orang miskin. Jadi dia bersedia makan bersama dengan orang-orang miskin. Dia membuat sistem pengadilan di Prancis menjadi sangat baik. Dia bangun rumah sakit untuk orang miskin. Dan dia bukan hanya memperjuangkan hidup orang miskin, tapi dia bahkan juga berani pergi perang untuk mewartakan sabda Tuhan, perang salib, menang untuk Tuhan. Dia sempat ditangkap, dan waktu ditangkap, dia ini diancam. Kamu akan saya bunuh kalau kamu tidak menolak iman kamu. Walaupun dengan ancaman pembunuhan, Raja Louis ke-9 tidak bersedia menolak imannya. Jadi dia tetap pegang teguh imannya dan tetap berserah pada Tuhan. Raja Louis ke-19 itu selalu katakan kepada anaknya, lebih baik mati daripada kamu melakukan dosa besar, terpisah dari Tuhan. Ini adalah nasihat dari ibunya, dan dia terus hidupi sampai akhir hidupnya. Louis ke-9. Setiap kali dia tanda tangan surat, dia tulis namanya Louis dari puisi. Puisi ini adalah satu kota tempat dia dibaptis. Dia katakan, saya lebih senang menyebut diri saya Louis dari puisi daripada Louis Raja Prancis. Karena apa? Karena puisi itu adalah tempat dia dibaptis. Pembaptisan ini menjadi kunci buat saya untuk masuk surga. Mahkota, di mana saya menerima mahkota di katedral menjadi raja, ini bisa hilang. Saat saya mati, mahkota ini juga akan hilang. Tetapi pembaptisan, rahmat Tuhan membawa saya pada Tuhan, pada hidup yang kekal. Louis ke-9 menjadi contoh bagaimana walaupun hidup dalam kekayaan, tapi terus bergantung pada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, terus bersatu kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, walaupun masih di dunia ini. Karena kekayaan ini Tuhan percayakan, kuasa ini Tuhan percayakan kepada Louis ke-9 untuk dibagikan kepada yang lain, untuk menjadi berkat buat yang lain. Semoga kita juga terus diingatkan jangan sampai melekat pada kekayaan. Jangan sampai kekayaan yang seharusnya menjadi berkat Tuhan menjadi kutuk buat kita. Amin.